Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tujuan gladi resik sidang online. Teman-teman sekalian, sengaja saya buat konten ini dalam rangka membantu teman-teman agar pada saat sidang online dapat berjalan dengan lancar. Kenapa saya buatkan ini? Karena ada beberapa kasus pada saat sidang online itu mengalami hambatan. Biasanya dalam hal video atau audio pada saat sidang berlangsung. Nah, bentuk persiapan awal di lokasi ini adalah disebut gladi bersih atau gladi resik. Kemudian gladi bersih ini adalah latihan terakhir sebagai pelaksanaan hari H-nya. Jadi kalau teman-teman sudah berlatih sebelumnya menjelaskan hasil penelitian ataupun proposal yang akan disidangkan, nah pada gladi bersih ini adalah latihan yang terakhir. Dan bagaimana cara melaksanakannya harus menyerupai pelaksanaan sesungguhnya. Jadi kalau latihan kecil-kecil dari sebelumnya itu namanya gladi kotor, tapi gladi bersih ini semuanya harus sesuai dengan pelaksanaan yang akan dilaksanakan pada hari H-nya. Baik teman-teman sekalian, sesuai dengan topiknya yaitu tujuan. Pertama, tujuannya adalah kenapa gladi bersih ini harus dilaksanakan oleh teman-teman baik S1, S2 maupun S3. Itu yang pertama adalah untuk mengukur sejauh mana kesiapan dalam melakukan suatu presentasi. Jadi nanti kita akan lihat apakah persiapan kita itu sudah sempurna atau belum. Kemudian yang kedua, agar saat hari H berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Jadi apa yang sudah direncanakan kalau nggak melakukan gladi bersih bisa jadi ada hambatan dan tidak bisa kita perbaiki. Nah kemudian yang ketiga, menampilkan hasil latihan. Jadi hasil-hasil latihan membaca skripsi, membaca draft tesis, draft disertasi pada hari-hari sebelum sidang itu ditampilkan pada gladi bersih. Kemudian untuk beradaptasi pada saat hari H gitu. Jadi harus ada timnya untuk bekerja sama melaksanakan gladi bersih. Dan tujuan yang berikutnya adalah agar sukses dalam pelaksanaan hari H-nya, apakah sidang skripsi, sidang tesis maupun sidang disertasi. Dan yang terakhir adalah kenapa kita harus melaksanakan gladi bersih, agar terhindar dari kebingungan. Jangan sampai kamu kelihatan bingung pada saat pelaksanaan sidang. Jadi sudah terlatih gitu. Baik teman-teman sekalian, bagaimana cara melaksanakannya? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ada 4 poin. Yang pertama, tampilkan hasil latihan atau belajar secara maksimal pada saat gladi bersih itu. Pokoknya betul-betul seperti melaksanakan sidang pada hari H-nya. Kemudian yang kedua, semua perangkat yang akan digunakan adalah benar-benar yang akan digunakan pada hari H gitu. Cuma mungkin nanti kalau misalnya belum ada alatnya, jangan melaksanakan gladi bersih dulu, harus betul-betul semua. Itulah alat-alat yang atau perangkat yang akan kita gunakan, laptopnya yaitu, kemudian pencahayaannya, ruangannya, semua sama persis seperti yang akan digunakan pada hari H. Kemudian yang ketiga, penampilan juga menyerupai pelaksanaan yang sesungguhnya. Jadi kamu juga harus berpenampilan seperti berpakaian layaknya orang yang akan bersidang. Meskipun mungkin pakaian yang akan dilaksanakan pada saat bersidang tidak dipakai pada hari itu, tapi paling tidak miriplah kamu cari pakaian yang betul-betul akan melaksanakan sidang formal gitu ya. Kemudian misalnya contoh termasuk kerudung yang akan digunakan dan sebagainya, itu jangan dianggap jangan dianggap kecil gitu, harus betul-betul diperhatikan. Ya, kenapa kerudung saya bahas? Karena kan itu nanti pada saat sidang online kamu kan akan di-shoot pada medium close up gitu. Jadi apa yang ada menempel di wajahmu dan sekitarnya itu harus nyaman gitu ya. Janganlah kamu membeli kerudung baru belum pernah dipakai terus dipakai pada hari H, ternyata
belum pernah dicoba gitu, maksud saya nggak taunya nggak nyaman, dan itu mempengaruhi bagaimana penampilanmu pada saat sidang skripsi, tesis maupun disertasi. Kemudian yang keempat, nah ini perhatikan komponen-komponen berikut pada saat gladi bersih. Yang pertama tadi, penampilan dirimu seperti apa. Jadi tampilkanlah dirimu seperti akan hari H. Misalnya kalau gladi resik 2 hari sebelum hari H misalnya, ya, kamu tampilkan dirimu seperti betul-betul melaksanakan sidang online. Yang kedua, ruangnya juga harus dipilih ruang yang memadai dan sesuai dengan yang akan dilaksanakan, ya. Jadi jangan gladi bersih di ruangan A, kemudian pada hari H di ruangan B, nggak tahu pencahayaannya berbeda. Jadi itu namanya bukan gladi bersih, namanya gladi kotor kalau masih berbeda tempat. Kalau gladi bersih itu sama dengan pelaksanaan hari H gitu, ya. Jadi sama semuanya. Kemudian audio sistemnya yang akan digunakan ini sering beberapa kali mahasiswa melaksanakan sidang online, pas pelaksananya audionya buruk, ya, kecil, atau bahkan yang paling tragis adalah mati sama sekali, tidak bisa digunakan, dan di dalam ruangan tidak ada teman atau asisten yang bisa membantu. Makanya saya pernah membuat video terdahulu, harus ada seseorang yang menemanimu di dalam ruangan supaya pada saat ada masalah dia bisa membantu. Kemudian lamanya penjelasan juga direncanakan dengan baik. Nah, nanti setelah selesai gladi bersih, kamu ukur tadi penjelasannya kebanyakan waktunya atau kekurangan, ya. Sebaiknya berlatihlah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan gitu, apa yang sudah disiapkan. Lazimnya menjelaskan berapa menit. Misalnya kalau kebiasaan di kampusmu menjelaskan 10 menit, yaitu berlatihlah supaya 10 menit itu pas gitu, jangan kelebihan dan juga jangan kekurangan. Insya Allah bisa kalau sudah terbiasa berlatih. Kemudian mutu penjelasannya, ya, pada saat kamu menjelaskan step by step itu bahasanya, isinya itu harus bermutu, ya. Jadi apa yang akan dijelaskan, hasil penelitianmu dari latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, hasil penelitian, dan ditutup dengan kesimpulan, itu berapa menit, ya. Jadi tergantung kampus masing-masing, ada yang 15 menit, 10 menit, ada yang sampai 20 menit diberi waktu untuk menjelaskannya. Kemudian ini yang penting nih, pastikan jaringan internetnya itu dalam posisi yang kuat gitu, jangan lemah. Jadi kamu kalau misalnya di rumahmu tidak ada jaringan internet yang kuat, yang bagus, maka kamu harus mencari tempat-tempat yang lain yang kuat jaringan internetnya, ya. Bisa jadi mungkin di temanmu, di keluargamu, atau mungkin di salah satu tempat di kampusmu mungkin yang sudah difasilitasi oleh kampus buat teman-teman yang akan melaksanakan sidang online. Ya, bisa bekerja sama dengan tim yang ada di kampusmu masing-masing. Nah, jadi itulah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jangan pernah menganggap enteng gladi bersih, ya. Kalau kamu tidak melaksanakan gladi bersih, itu sulit untuk menjamin dan mengevaluasi apakah kamu persiapannya sudah optimal atau belum, ya. Jadi ceklah dengan teman-teman, kalau skripsi mungkin ceklah dengan teman-temanmu sekelompok kecil untuk saling melaksanakan gladi bersih. Kalau untuk mahasiswa pasca sarjana S2 maupun S3, biasanya ini sudah difasilitasi oleh kampus, diberikan tempat yang cukup kuat jaringan internetnya, fasilitasnya juga sudah dipersiapkan, dan teman-teman S2 S3 bisa menggunakan fasilitas kampus untuk melaksanakan gladi bersih bersama tim yang juga disediakan oleh pihak kampus. Nah, baik teman-teman sekalian, semoga topik yang berjudul tujuan gladi resik sidang online ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat melaksanakan sidang pada hari H-nya dengan lancar dan sukses. Selamat bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.